Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah salat isya dan salat sunnat tarawih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat karunia Allah yang telah diberikan kepada kita, nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melakukan ibadah, memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Dan hari ini memasuki malam yang ke-19. Sebentar lagi kita akan memasuki malam ke-20, 21 dan 10 hari terakhir. Profesor Dr. Ahsin Sakho Muhammad, salah seorang dosen terbaik Institut Ilmu Al-Quran lulusan Universitas Madinah, pernah mengatakan bahwa ada dua anugerah terbesar yang Allah berikan buat umat akhir zaman. Yang pertama adalah diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh rahmat semesta alam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah diturunkannya Al-Quran kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada kita, sehingga dengan seluruh ayat-ayat Al-Quran disampaikan oleh baginda Rasul, itu semuanya bisa kita amalkan, kita praktekkan dan menjadi hudan, menjadi petunjuk bagi kita, sehingga kita bisa selamat dalam hidup ini karena selalu berpedoman kepada Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 165. Di sana dinyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad mannallahu 'alal mu'minina, Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada orang-orang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan minhum, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul di kalangan mereka, dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan mensucikan jiwa-jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, yaitu As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, padahal dulu sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata. Surah Ali Imran ayat 164 di sana dinyatakan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Soffatut Tafasir karangan Imam Ali As-Sabuni, di situ terdapat kalimat manna, laqad mannallah. Apa maksudnya kalimat manna di situ? Artinya minnah. Minnah itu adalah satu anugerah karunia terbesar yang Allah berikan kepada orang-orang beriman, yaitu berupa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini. Ini umat akhir zaman mendapatkan hadiah terbesar, yaitu berupa diutusnya baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitabnya Tanbihat Al-Latifah, di sana dia menyatakan bahwa fa innal Qur'ana huwa a'zamu mu'jizatir Rasul 'alal itlaq. Jadi kata beliau adalah Al-Qur'an itu adalah mukjizat terbesar untuk Rasul, untuk Muhammad Rasulullah SAW secara mutlak. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, jadi Al-Quran merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi besar Muhammad SAW yang tak pernah terbantahkan. Tidak ada seorang pun yang mampu menjawab tantangan Allah, baik sekelompok jin, sekelompok manusia sekalipun yang begitu hebat-hebat, yang akal pikirannya mencakar langit, tak bisa membantah
kebenaran Al-Quranul Karim. Saudaraku, pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang kepada seluruh jin dan manusia untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran 30 juz. Allah tantang dalam sebuah firman Allah dalam surat Al-Isra. Di sana ayat 88 dinyatakan, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Katakan ya Muhammad, sekiranya kelompok jin dan manusia berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, maka kata Allah, la ya'tuna bimithlihi, pasti mereka tidak akan mampu membuat yang serupa dengan Al-Quran 30 juz, 114 surah, dan juga 6.666 ayat, 3.200 sekian ayat. Karena dalam jumlah ayat ini, dalam ilmu adul ini berbeda ayat. Jadi ada yang sekian ayat, tergantung daripada cetakan masing-masing negara atau provinsi. Saudara yang dirahmati Allah SWT, jadi di situ Allah tantang kepada kelompok manusia, kelompok jin untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Ternyata sampai saat ini tidak ada satu manusia pun, tidak ada kelompok jin dan manusia pun yang mampu membuat yang seindah, sehebat, sebesar mukjizatnya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, karena tidak ada yang mampu, Allah turunkan grade-nya, Allah turunkan tantangannya itu menjadi 10 saja. Kalau tidak mampu membuat serupa dengan Al-Quran 30 juz, buatlah 10 surat saja. Dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Hud ayat 100 ayat 14 di sana Allah nyatakan, am yaqulu naftarah. Artinya bahkan mereka mengatakan dia Muhammad itu telah berbohong, telah membuat-buat Quran katanya. Dikatakan qul fa'tu bi'ashri suwarim mithlihi. Katakan ya Muhammad, buatlah yang serupa dengan Al-Quran itu 10 surat saja. 10 surat Allah tantang. Tapi saudara, tidak ada yang mampu membuat 30 juz. Ternyata 10 juz pun sampai detik ini saya berbicara, nggak ada yang mampu menjawab tantangan Allah. Nggak ada yang mampu menjawab yang seindah mereka buat seperti Al-Quran. Yang ketiga, kalau tidak ada yang bisa membuat Al-Quran 10 surah, Allah turunkan lagi tantangannya. Kalau nggak bisa 10 surah, 1 surat saja. Dalam surah Al-Baqarah ayat 23 Allah nyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maaf, Qul in kuntum wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Wa in kuntum fi raibin, kata Allah, jika kamu ragu terhadap apa yang kami telah turunkan kepada hamba kami Muhammad, fa'tu bi suratin min mithlih, maka buatlah 1 surat saja yang serupa dengan Al-Quran. Wad'u syuhada'akum, panggil seluruh sekutu-sekutumu, teman-temanmu. Untuk apa? Untuk membuat yang serupa dengan 1 surat dengan Al-Quran. In kuntum shodikin, jika kamu benar-benar orang yang jujur, benar-benar orang yang benar. Saudaraku, ternyata sampai detik ini pun tidak ada profesor, doktor, kiai, ulama yang mungkin ahli sastra mereka buat yang serupa dengan Al-Quran, tak akan mampu mereka membuat. Intinya bahwa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi itu bukan semata-mata hawa nafsu mereka, hawa nafsu beliau belaka, tapi in huwa illa wahyu yuha. Tapi yang diucapkan oleh Nabi itu adalah wahyu yang diturunkan Allah kepadanya. Jadi apa yang dikeluarkan oleh baginda Rasul itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan Jibril kepadanya. Hadirin rahimakumullah, tantangan-tantangan tersebut tidak ada dan tidak akan pernah ada yang bisa menandinginya. Tidak ada yang bisa membantahnya. Bahkan semenjak ribuan tahun yang lalu, dari semenjak zaman Nabi sampai zaman sahabat, sampai zaman tabi'in, sampai zaman tabi'in, sampai zaman modern, sampai saat ini tidak ada seorang pun yang bisa membuat yang serupa dengan Al-Quran. Saudara yang dirahmati Allah SWT, Dr. Zakir Naik, seorang pendakwah yang kecerdasannya luar biasa. Dia kalau bicara Al-Quran, bicara Injil, dia hafal semua. Pasal-pasalnya Injil itu, ayat-ayatnya Injil itu dia hafal semua. Bahkan Al-Quran, bait berapa, baris keberapa, barisnya apa, ayat keberapa, dia hafal semua.
Itulah makanya banyak ratusan orang, bahkan ribuan orang dia Islamkan karena mereka semuanya masuk dalam logika berpikirnya Dr. Zakir Naik, sehingga saat ini dia banyak tidak disenangi oleh kelompok-kelompok atau lawan-lawan tertentu. Karena kehebatannya yang luar biasa. Ini milik umat Islam, aset umat Islam, Dr. Zakir Naik. Dia pernah mengatakan, kata beliau begini, sebenarnya sangat mudah untuk menguji kehebatan Al-Quran. Sangat mudah, kata dia. Jadi kalau untuk menguji kebenaran Al-Quran, beliau katakan sangat mudah. Kenapa? Seandainya, kata beliau, Abu Lahab itu bertaubat dan dia masuk Islam, terbantahkan tuh Quran. Ada ayat Al-Quran menyatakan yang dalam surah itu bernama Surah Al-Lahab. Ayat ini turun, Abu Lahab masih hidup. Abu Lahab masih hidup, tapi ayat ini diturunkan untuk Abu Lahab bersama istrinya, pembawa kayu bakar, pencari kayu bakar. Dinyatakan di situ, tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Di situ dikatakan Abu Lahab dan istrinya sayasla naron, akan masuk ke dalam api neraka. Andai saat itu kita lihat para pembesar-pembesar Quraisy, para pembesar-pembesar kafir Quraisy yang dulu ingin membunuh Muhammad, ingin membunuh Rasulullah SAW, bahkan menjadi garda terdepan untuk memfitnah, bahkan mencaci maki, bahkan menjatuhkan harkat martabat baginda Rasulullah SAW, bahkan mereka berniat untuk membunuh baginda Rasul. Itu ternyata satu persatu semuanya masuk ke dalam agama Allah. Sehingga idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat mereka semua, kamu melihat manusia yang Muhammad, yadkhuluna, mereka masuk semua fi dinillah, ke dalam agama Allah, afwaja, berbondong-bondong mereka masuk dalam agama Islam, termasuk kepala Quraisy yang saat itu disegani. Siapa dia? Abu Sufyan bersama istrinya masuk ke dalam agama Islam. Tapi ternyata Abu Lahab sampai wafatnya dia tidak masuk Islam. Sebenarnya kalau Abu Lahab waktu itu bertobat, dia masuk dalam agama Islam, terbantahkan sudah apa yang diucapkan oleh baginda Rasul. Tapi ini saudara luar biasa, sampai Abu Lahab meninggal dunia, dia tidak juga dapat hidayah Allah, tidak masuk ke dalam agama Islam. Dan benar apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah adalah wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah di mana ada seorang muballighah ternama saat ini yang bernama Irene Handono. Dia ditugaskan oleh Dewan Gereja untuk mencari sisi kelemahan Islam melalui perdalam Al-Quran, cari sisi kelemahannya. Ternyata Irene Handono itu semua dia sudah pelajari Al-Quran, sampai dia pada satu surah yang namanya surat Al-Ikhlas. Ketika dia membaca surat Al-Ikhlas, maka seluruh, kalau mungkin kita bisa lihat, kita baca profilnya dan sejarah kenapa dia masuk Islam, kita jelas di situ. Ternyata dia menemukan satu surah yang menggugah perasaan yang begitu dalam maknanya, yaitu surat Al-Ikhlas. Di situ dia gemetar, kemudian hatinya lunglai tak berdaya. Dia memikirkan begitu kedalaman makna yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas, dan akhirnya dia menyatakan diri masuk dalam agama Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu saja. Yang kedua juga banyak para orientalis yang memang mereka ingin mengancam, ingin menyerang Islam, tapi ternyata akibatnya mereka justru masuk dalam agama Islam. Misionaris barat misalnya, itu juga mereka banyak yang mencela Islam, seperti Salman Rushdie dengan judul film singkatnya The Satanic Verses. Itu ternyata tangan-tangan setan. Itu ternyata dia menjelekkan Al-Quran dengan durasi waktu 15 menit. Tapi saat ini Salman Rushdie sudah bertobat, sudah masuk dalam agama Islam, bahkan haji berkali-kali. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak sekali orang yang ingin mencari sisi kelemahan Al-Quran, tapi justru mereka menemukan satu kebenaran yang luar biasa. Maka itu hadirin rahimakumullah, bagi kita tentunya yang beragama Islam, kita mesti patut bangga karena kita punya Al-Qur'anul Karim yang kata Allah, "Dzalikal kitabul la raib." Itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya.
fihi hudal lil muttaqin, dan itu menjadi petunjuk di dalam Al-Quran itu terhadap orang-orang muttaqin. Jadi intinya jangan jauh-jauh kita kemana-mana, perdalam Al-Quran, baca Al-Quran, kemudian dalami maknanya, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kehidupan kita menjadi mulia. Allah subhanahu wa ta'ala akan jamin. Dalam sebuah hadis dinyatakan, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir di sini adalah ahli Quran. Orang yang mahir di sini adalah orang yang ahli membaca Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang tahu makna-makna Al-Quran. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir mengetahui tafsirnya, mengetahui kandungan-kandungannya, maknanya, terjemahnya, semua dia tahu. Kata Nabi, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia bersama malaikat yang mulia. Malaikat saja selalu ingin dekat dengan orang-orang yang mahir, dengan ahli Quran. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW diriwayatkan bahwasanya Allah menyatakan, kata Nabi, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga di dunia. Ketika Rasul menyatakan seperti itu, sahabat semua terkejut. Bagaimana mungkin ya Rasulullah, Allah mempunyai keluarga di dunia ini? Mereka bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Mereka adalah ahli Quran, mereka adalah ahlul Quran, keluarganya Allah, dan mereka-mereka yang diutamakan, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara, di dunia ini kita, sebelum kita menghadap kepada Rabb kita, maka jadilah kita ahlul Quran, sehingga kita menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di bulan suci Ramadan, Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, iqra'ul Qur'ana fi syahrin. Itu kata Nabi, bacalah Al-Quran atau khatamkan Al-Quran itu dalam 1 bulan 1 kali, kata Nabi. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, ya Rasul, saya juga sanggup lebih dari itu, sebelum sebulan pun saya sanggup. Apa kata Nabi? Kalau gitu khatamkan Al-Quran selama 7 hari. Saudara yang dirahmati Allah, mungkin kalau kita berkaca kepada para mujtahid madhab seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan juga Imam Malik radhiyallahu an, mereka itu dalam ketika masuki bulan Ramadan, mereka mengkhatamkan Al-Quran 60 kali khatam selama bulan Ramadan. Jadi mereka itu ketika masuk Ramadan, para mujtahid madhab, mereka udah tidak lagi tergiur dengan keindahan dunia. Mereka betul-betul memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan, mengkhatamkan Al-Quran 60 kali, saudara. Berarti kita bisa bayangkan, 1 hari siangnya dia 1 kali khatam, kemudian malamnya 1 kali khatam. Nggak ada celah bagi mereka untuk membicarakan urusan dunia, karena tiap hari yang dibaca adalah Al-Quranul Karim. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah khatam Quran? Kemarin 17 Ramadan, malam nuzulul Quran. Apakah kita sudah menghatamkan Al-Quran 1 kali? Kalau belum, berarti ada yang ada bermasalah bagi kita. Kenapa kita tidak mau membaca Al-Quran sebagai hudan? Bahkan di dalam sebuah hadis nyatakan, qul la aqulu lakum alif lam mim harfun. Aku tidak berkata kepada kamu, kata Nabi, alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, 3 huruf. Maka kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Siapa yang membaca dari kitab Allah, maka diberikan 1 kebaikan. 1 huruf 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. 1 kebaikan 1 huruf dibalas 10 kebajikan. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, beliau mengutip perkataan Sayyidina Ali. Dia mengatakan bahwa man qara'al Qur'an wa huwa qa'imun fis shalah falahu bi kulli harfin falahu mi'atu hasanatin. Kata Sayyidina Ali mengatakan, siapa orang yang membaca Al-Quran dalam sholat, seperti imam kita, dia baca Quran dalam sholat, itu kata Sayyidina Ali, maka baginya setiap 1 huruf dibalas 100 kebaikan. Kata Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ali yang bicara, kita mesti percaya dia orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Dia termasuk khulafaur rasyidin, khalifah yang mendapatkan petunjuk.
Dan Nabi katakan ikuti aku dan ikuti khulafaur rasyidin. Siapa dia khulafaur rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan ulama sepakat itu. Saudara yang dirahmati Allah, dan kata Sayyidina Ali, barang siapa man qara'ahu wa huwa jalisun fi shalah falahu khamsuna hasanatan. Siapa orang yang membaca Al-Qur'an sambil duduk di dalam salat, mungkin karena sakit, mungkin di antara ibu-ibu ada yang duduk salatnya karena sakit, persendian dan sebagainya, atau bapak-bapak ada yang stroke, dia sholat sambil duduk, tapi di dalam membaca Al-Quran, dia baca satu huruf, kata Sayyidina Ali, dibalas dengan 50 kebajikan. Satu huruf, 50 kebajikan. Bagaimana orang yang sholat di luar, orang yang membaca Al-Quran di luar sholat? Waman qara Al-Quran fi ghairi sholah, fi ghairi sholatin. Siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat, tapi dia wahwal wudu, dia memiliki wudu, dia ada wudunya, tapi dia tidak membaca dalam sholat, di luar sholat dia berwudu, maka kata Sayyidina Ali, falahu khamsun wa ishruna hasanatan, dia akan memperoleh 25 kebaikan setiap satu huruf. Lalu bagaimana kita yang mungkin di mobil kita nggak punya wudu, kita pengen baca Quran, kita ambil handphone kita, kemudian kita buka handphone Android kita buka mushaf Al-Quran, kita baca di mobil. Misalnya kita tidak punya wudu, maka kata Sayyidina Ali, falahu bi'ashri hasanatin, maka dia akan memperoleh 10 kebajikan setiap satu huruf. Ini angka yang kata Sayyidina Ali, lebih dari itu Allah berikan kepada siapa saja yang ingin memuliakan kalam-kalam Allah. Oleh karena itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan malam ke-19 ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran. Masih ada kesempatan, apalagi besok menjelang malam Lailatul Qadar. Nabi katakan taharrau Lailatul Qadri, cari malam Lailatul Qadar. Di mana tuh nyarinya? Fil ashril awakhiri, di 10 hari terakhir, fil witri, dalam bilangan yang ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Cari malam-malam itu kata Nabi. Kenapa Nabi nggak mengkhususkan satu malam, malam 21 saja? Ini supaya orang semua berjaga-jaga. Makanya kalimatnya amr, taharrau, cari kesempatan kita. Anggap saja di malam Lailatul Qadar itu malam itu malam terakhir bagi kita, karena belum tentu Ramadan tahun yang akan datang kita bisa memperoleh atau bisa bertemu kembali dengan Ramadan yang kita cintai ini. Anggap saja bagi kita Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir. Maksimalkan ibadah kita. Mudah-mudahan yang duduk di sini, saya doakan termasuk saya, bisa menemui Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum itu, sebelum Ramadan berakhir, rasanya baru kemarin Pak kita sholat tarawih di sini. Sekarang sudah malam ke-19, berarti tinggal 10 malam lagi Pak. Kalau dia istiqmal 30 hari, 11 malam lagi. Singkat sekali satu bulan ini. Apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan? Sudahkah kita menuai amalan-amalan sunnah begitu besar, begitu banyak? Apakah kita cuma hanya menahan lapar dan haus, tapi tidak memiliki kualitas dalam ibadah puasa? Karena kita masih gibah, kita masih ngomongin orang, kita masih usil dengan orang. Ini kan tidak bermakna. Yang Nabi katakan, berapa banyak orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan haus saja. Oleh karena itu, saudara yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan kualitas ibadah puasa kita. Apalagi menjelang malam Lailatul 10 hari terakhir ada Lailatul Qadar, yang kalau kita beribadah itu lebih baik daripada kita ibadah 1000 bulan. Kita ibadah 1000 bulan, kita satu malam itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Bayangkan saudara, 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. Dari situlah mari kita maksimalkan satu malam Ramadan, 83 tahun 4 bulan, seumur dengan umur umat manusia. Umat Nabi Muhammad itu ditanya, berapa ya Rasul umur umatmu? Hasadu ummati, kata Nabi, baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini antara 60 70. Kalau kita ngikut Nabi 63. Jadi kalau ada yang sekarang kita ngikut Nabi, ada yang sekarang umurnya mungkin 62 tahun, 11 bulan, 29 hari. Berarti berapa lagi? Besok innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita ngikut Nabi umurnya 63 tahun. Sekarang ada di antara kita umurnya ada yang 70 tahun, 75, mungkin ada di sini yang 75, tapi masih sehat. Itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan ibadah di bulan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan. Kurang banyak aminnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, panjang umur, berkah dunia akhirat, selamat dunia akhirat.
dan semoga Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang fitrah, menjadi orang-orang muttaqin di akhir Ramadan, kita menjadi pemenangnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perbanyak baca Quran, perbanyak sedekah, perbanyak salat malam, perbanyak ibadah-ibadah sunnah, salat sunnah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.